Adapun manfaat mempelajari ilmu psikologi perkembangan anak untuk para pendidik yaitu yang pertama, dapat menghadapi anak didiknya secara ketat sesuai dengan sifat-sifat khas yang ditampilkan anak didiknya. Contoh, anak berusia 6-12 tahun yang perkembangannya normal menunjukkan tingkah laku produktif yang tinggi. Itu menurut teori Erik Erikson pada tahun 1960. Pada periode ini, anak ingin berbuat sesuatu yang menunjukkan hasil, memiliki ide yang banyak. Kemudian dia ingin menampilkan hasil dari ide yang dia dimiliki. Oleh karena itu, seorang pendidik atau guru hendaknya memberikan kesempatan dan rangsangan agar anak dapat mengembangkan berbagai keterampilan. Di samping itu, yang penting lagi yaitu sikap guru yang menghargai ide dan kreativitas atau keterampilan yang dihasilkan oleh anak dan ditujukan kepada seorang guru atau peserta didik. Sebagai pendidik kita harus menerimanya dengan antusias atau memberi tanggapan atas apa yang dia hasilkan apa yang dia tunjukkan kepada guru atau pendidik, agar seorang seorang peserta didik bisa mempunyai rasa percaya diri yang tinggi ketika seorang guru memberikan apresiasi atas ide yang dia miliki. Kemudian dapat memilih dan menentukan tujuan, materi, alat, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual anak didik. Oleh karena itu, tujuan belajar hendaknya yang sederhana dan dalam bentuk tingkah laku yang jelas. Demikian pula materi belajar hendaknya terkait dengan pengalaman anak yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya, anak dalam belajar membaca, hendaknya seorang guru bisa mempersiapkan atau memberikan pelajaran atau memberikan kata-kata yang pernah dialami seorang anak dalam lingkungan belajarnya. Artinya, sebagai pendidik kita bisa memberikan cara pengajaran kepada anak dalam belajar membaca itu, mencari kata-kata yang pernah anak dapatkan dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian tujuan mempelajari psikologi perkembangan anak bagi pendidik atau seorang guru. Yang pertama, dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa-siswa. Jadi metode yang dipilih itu adalah metode yang dapat dipahami oleh siswa atau peserta didiknya. Yang kedua, dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga, memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan yang pembelajaran secara efektif. Yang kelima, membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa.